Ibu, kenapa ibu rumah kita masih seperti ini? Ibu tinggal di tempat ini. Ya Allah, Bu. Maafin Adit, Bu. Adit bakal pastiin hidup ibu habis ini lebih baik lagi. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah desa kecil yang hampir terlupakan, seorang pria turun dari mobil mewah dengan wajah penuh harapan. Bertahun-tahun ia merantau hingga menjadi seorang miliarder di negeri orang. Setiap bulan ia selalu mengirim uang untuk ibunya yang tinggal sendirian di kampung. Hari itu ia pulang diam-diam, ingin memberi kejutan kepada wanita yang paling ia cintai. Namun langkahnya tiba-tiba terhenti. Di depan sebuah gubuk tua yang hampir roboh, ia melihat seorang wanita tua duduk memeluk lututnya dengan tubuh gemetar. Ketika wanita itu mengangkat wajahnya, jantungnya seakan berhenti berdetak. Itu adalah ibunya. Padahal selama ini ia sudah mengirim uang miliaran rupiah setiap bulan. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita lanjut, absen dulu yuk di kolom komentar. Dari mana kalian menyimak kisah ini? Dan bagi kalian yang baru pertama kali mampir, silakan klik tombol subscribe sebagai tanda kita menyambung silaturahmi di channel Mbah Kimah. Mari kita saling mendoakan. Semoga setiap jari yang menekan tombol subscribe dijauhkan dari segala kesulitan, diberikan kesehatan yang sempurna, dan selalu dimuliakan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita saksikan kisahnya. Langkah Adit masih tertahan di ujung jalan kecil itu. Pandangannya tidak lepas dari bangunan rapuh yang berdiri di tempat yang sangat ia kenal. Hatinya berusaha menolak apa yang sedang dilihatnya. Tidak mungkin. Di tempat itu dulu berdiri rumah kayu sederhana milik ibunya. Rumah yang walaupun kecil, selalu terlihat rapi dan hangat. Ibunya selalu menyapu halaman setiap pagi. Bahkan ketika kondisi ekonomi mereka masih sulit, ibunya selalu menjaga rumah itu tetap bersih. Tetapi sekarang yang terlihat hanyalah sebuah gubuk miring yang seolah bisa roboh kapan saja. Kayu-kayunya tampak lapuk. Sebagian dindingnya seperti hampir runtuh. Adit menelan ludah pelan. Mungkin ia salah melihat. Mungkin rumah ibunya sudah pindah ke tempat lain. Atau mungkin gubuk itu milik orang lain. Ia mencoba menenangkan dirinya sendiri. Langkahnya kembali bergerak menyusuri jalan tanah yang sedikit becek. Jalan itu dulu sangat sering ia lalui ketika berangkat sekolah. Kenangan masa kecil tiba-tiba bermunculan di pikirannya. Di jalan itu dulu ia sering berlari bersama teman-temannya. Kadang mereka bermain layang-layang. Kadang bersepeda dengan sepeda tua yang rantainya sering lepas. Semua terasa sangat sederhana. Namun justru karena kesederhanaan itu masa kecilnya terasa hangat. Sekarang suasana desa terlihat berbeda. Beberapa rumah yang dulu kecil dan sederhana kini berubah menjadi bangunan besar dengan pagar tinggi. Cat dindingnya terlihat baru dan mengkilap. Adit memperhatikan satu rumah besar yang berdiri tidak jauh dari jalan utama desa. Rumah itu bahkan terlihat seperti rumah orang kota. Halaman luas. Gerbang besi besar. Mobil baru terparkir di depan. Adit sedikit terkejut. Desa ini dulu tidak pernah memiliki rumah semewah itu. Ia berjalan sedikit lebih jauh dan melihat beberapa rumah lain yang juga terlihat jauh lebih bagus dari yang ia ingat. Beberapa warga yang lewat sempat meliriknya dengan rasa penasaran. Mungkin mereka heran melihat seorang pria dengan pakaian rapi berjalan di desa mereka. Sebagian orang bahkan seperti mencoba mengenali wajahnya. Namun 8 tahun adalah waktu yang panjang. Banyak orang yang mungkin sudah lupa pada wajah anak kecil yang dulu sering berlari di jalan desa ini. Adit terus berjalan perlahan. Hatinya semakin dipenuhi rasa aneh. Desa ini memang berkembang, tetapi ada sesuatu yang terasa tidak seimbang. Beberapa rumah terlihat sangat mewah, sementara beberapa rumah lain justru tampak lebih tua dari sebelumnya. Perasaannya mulai tidak nyaman. Ia melewati warung kecil yang dulu sering ia datangi untuk membeli permen murah. Warung itu masih berdiri, tetapi pemiliknya sekarang adalah orang yang berbeda. Seorang pria tua sedang duduk di depan warung sambil minum kopi. Pria itu memandang Adit beberapa detik sebelum akhirnya menyipitkan mata. Ini
Adit ya? Adit berhenti berjalan. Ia menatap pria itu dengan sedikit ragu sebelum akhirnya tersenyum tipis. Pak Salim. Pria tua itu langsung tertawa kecil. Astaga, benar kamu Adit. Pak Salim dulu adalah tetangga yang cukup dekat dengan keluarganya. Ia sering membantu ibunya ketika ada pekerjaan berat di rumah. Adit mendekat lalu menyalami pria itu dengan hormat. Pak Salim menatapnya dari atas sampai bawah. Kamu sudah jadi orang kota sekarang. Adit tersenyum kecil. Pak Salim apa kabar? Alhamdulillah masih diberi umur. Mereka berbincang sebentar tentang hal-hal ringan. Namun ada satu pertanyaan yang sejak tadi mengganjal di pikiran Adit. Akhirnya ia bertanya dengan hati-hati. Ibu saya bagaimana kabarnya Pak? Pak Salim tidak langsung menjawab. Wajahnya tiba-tiba berubah sedikit kaku. Ia menatap Adit dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Perubahan ekspresi itu membuat jantung Adit berdebar lebih cepat. Ibu kamu. Pak Salim berhenti bicara sejenak. Adit merasa napasnya tertahan. Pak Salim kemudian menghela napas pelan. Ibu kamu masih tinggal di sana. Tangannya menunjuk ke arah ujung jalan. Arah yang sama dengan gubuk rapuh yang tadi dilihat Adit. Dada Adit terasa semakin berat. Ia mencoba tersenyum walaupun hatinya mulai dipenuhi kekhawatiran. Rumahnya masih sama ya Pak? Pak Salim tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk pelan dengan ekspresi yang tidak sepenuhnya tenang. Adit semakin merasa ada sesuatu yang tidak beres. Namun ia tidak ingin terlalu banyak bertanya sekarang. Terima kasih Pak. Adit kembali berjalan menuju ujung jalan desa. Setiap langkah terasa semakin berat. Angin sore bertiup perlahan membawa suara dedaunan yang bergesekan. Ketika jarak antara dirinya dan gubuk itu semakin dekat, perasaannya semakin kacau. Sekarang ia bisa melihat dengan lebih jelas. Gubuk itu benar-benar dalam kondisi sangat buruk. Sebagian atapnya bahkan terlihat bolong. Kayu dindingnya penuh retakan. Tanah di sekitarnya tampak kering dan tidak terurus. Adit berhenti beberapa meter dari tempat itu. Matanya menyapu setiap bagian gubuk itu dengan perasaan tidak percaya. Di depan gubuk itu ada sebuah kursi kayu tua yang hampir patah. Dan di kursi itu duduk seseorang. Tubuhnya kecil. Punggungnya membungkuk. Rambutnya sudah memutih seluruhnya. Wanita tua itu duduk sambil memeluk lututnya. Seperti mencoba menghangatkan dirinya dari angin sore yang dingin. Pakaian yang dikenakannya terlihat sangat lusuh. Adit tidak bisa langsung bergerak. Jantungnya berdetak sangat keras. Ada sesuatu dalam sosok wanita tua itu yang terasa sangat familiar. Perlahan wanita itu mengangkat kepalanya sedikit. Wajahnya terlihat lelah. Kulitnya penuh keriput. Matanya tampak redup seperti seseorang yang sudah terlalu lama menanggung kelelahan hidup. Pada detik itu dunia Adit seperti berhenti. Kakinya terasa lemas. Wanita tua itu adalah orang yang selama ini ia rindukan. Ibunya. Langit malam di kota Phnom Penh terlihat gemerlap oleh cahaya gedung tinggi. Dari lantai paling atas sebuah gedung perkantoran megah, Adit berdiri di depan jendela kaca besar yang menghadap ke seluruh kota. Di bawah sana kendaraan berlalu lalang seperti aliran cahaya yang tidak pernah berhenti. Semua yang terlihat di hadapannya adalah hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Nama Adit dikenal sebagai salah satu pengusaha sukses yang membangun jaringan bisnis besar di Kamboja. Hotel, restoran, dan perusahaan logistik miliknya tersebar di berbagai kota. Banyak orang memandangnya dengan kagum. Namun malam itu tidak ada rasa bangga di wajahnya. Yang ada hanya sebuah rasa hampa yang sulit dijelaskan. Tangannya memegang sebuah amplop kecil yang sudah agak kusut. Amplop itu bukan sesuatu yang mahal. Tetapi Adit selalu menyimpannya sejak dulu. Di dalamnya ada sebuah foto lama. Foto seorang wanita tua yang tersenyum sederhana di depan rumah kayu kecil. Ibunya. Adit menatap foto itu lama sekali. Sudah hampir 8 tahun ia tidak pulang ke desa tempat ia dibesarkan. Bukan karena ia tidak peduli,
Tetapi hidupnya di perantauan berjalan begitu cepat. Setiap hari diisi rapat, perjalanan bisnis, dan berbagai urusan perusahaan yang tidak ada habisnya. Ia selalu berkata pada dirinya sendiri bahwa suatu hari nanti ia akan pulang. Suatu hari nanti. Namun hari itu tidak pernah benar-benar datang. Adit menghela napas panjang lalu berjalan menuju meja kerjanya yang besar dan rapi. Di sana ada laptop yang masih menyala dengan berbagai laporan keuangan. Ia membuka salah satu folder yang berisi catatan transfer bank. Setiap bulan jumlah yang sama selalu tercatat. Transfer uang untuk ibunya di desa. Jumlahnya tidak kecil. Bahkan cukup untuk membangun rumah besar dan hidup sangat layak. Namun karena ibunya tidak memiliki rekening bank, selama ini Adit selalu menitipkan uang itu kepada seseorang yang ia percaya. Pak Darno. Pak Darno adalah tetangga mereka sejak dulu. Orang yang sering membantu ibunya ketika Adit masih kecil. Saat Adit memutuskan merantau, Pak Darno berjanji akan menjaga ibunya. Karena itulah Adit tidak pernah ragu mempercayainya. Selama bertahun-tahun Pak Darno selalu mengirim pesan singkat yang mengatakan bahwa ibunya baik-baik saja. Ibunya sehat. Ibunya senang. Ibunya selalu mendoakan Adit. Pesan-pesan itu membuat hati Adit tenang. Namun entah kenapa malam ini rasa rindu yang lama terpendam tiba-tiba muncul begitu kuat. Adit kembali menatap foto ibunya. Wajah wanita tua itu terlihat sederhana tetapi penuh ketulusan. Ia masih ingat dengan jelas bagaimana ibunya membesarkannya sendirian setelah ayahnya meninggal ketika Adit masih kecil. Ibunya bekerja apa saja demi bisa menyekolahkan Adit. Kadang menjadi buruh cuci, kadang membantu di sawah orang lain. Bahkan seringkali ibunya tidak makan agar Adit bisa membawa bekal ke sekolah. Kenangan itu membuat dada Adit terasa sesak. Perjalanan hidupnya yang sekarang sangat jauh berbeda dari masa kecilnya dulu. Dulu ia sering tidur di rumah yang bocor ketika hujan datang. Lantai tanah yang dingin menjadi teman malamnya. Tetapi ibunya selalu berkata dengan lembut bahwa suatu hari nanti kehidupan mereka akan berubah. Kata-kata itu selalu diingat Adit. Dan sekarang ia memang berhasil mengubah nasibnya. Tetapi semakin lama ia sadar bahwa kesuksesan yang ia miliki terasa kurang lengkap. Karena orang yang paling berjasa dalam hidupnya tidak pernah melihat semua ini secara langsung. Adit memejamkan mata sejenak. Tiba-tiba sebuah keputusan muncul di pikirannya. Ia akan pulang. Bukan pulang karena urusan bisnis. Bukan juga karena acara besar. Ia hanya ingin pulang sebagai seorang anak yang merindukan ibunya. Tanpa memberi kabar kepada siapapun. Ia ingin memberi kejutan. Adit segera mengambil ponselnya lalu memanggil asistennya. Beberapa menit kemudian seorang pria muda bernama Riko masuk ke ruangan dengan wajah sedikit heran. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Adit menutup laptopnya. Batalkan semua jadwal saya selama beberapa hari. Riko terlihat terkejut. Semua jadwal, Pak? Adit mengangguk pelan. Saya mau pulang ke Indonesia. Riko mengangguk cepat walaupun masih terlihat bingung. Selama ini Adit jarang sekali mengambil cuti. Baik Pak, saya akan urus tiket penerbangannya. Adit hanya mengangguk. Setelah Riko keluar dari ruangan, Adit kembali berdiri di depan jendela. Perasaannya terasa aneh. Ada kegembiraan, ada juga rasa gugup yang tidak ia mengerti. 8 tahun adalah waktu yang sangat lama. Ia membayangkan ibunya sekarang mungkin sudah tinggal di rumah yang bagus. Mungkin halaman rumahnya sudah penuh bunga seperti yang selalu diinginkan ibunya. Adit bahkan sudah beberapa kali mengirim uang tambahan agar Pak Darno membangun rumah baru untuk ibunya. Bayangan itu membuat wajah Adit sedikit tersenyum. Ia membayangkan ibunya akan terkejut ketika melihatnya tiba-tiba berdiri di depan rumah. Mungkin ibunya akan menangis bahagia. Mungkin ibunya akan memeluknya erat seperti dulu. Bayangan sederhana itu membuat hati Adit terasa hangat. Beberapa jam kemudian tiket penerbangan sudah siap. Pesawat akan berangkat pagi hari. Malam itu Adit tidak bisa tidur dengan tenang. Ia hanya duduk di sofa ruang tamunya sambil memikirkan banyak hal.
Kenangan masa kecilnya terus muncul satu persatu. Ia teringat bagaimana ibunya selalu menunggu di depan rumah setiap kali Adit pulang sekolah. Ia teringat suara ibunya yang lembut memanggil namanya. Ia juga teringat bagaimana ibunya sering berkata bahwa rumah kecil mereka adalah tempat paling nyaman di dunia. Pagi hari akhirnya tiba. Mobil hitam milik Adit melaju menuju bandara internasional. Perjalanan menuju bandara terasa lebih lama dari biasanya, karena pikirannya terus dipenuhi bayangan masa lalu. Ketika pesawat akhirnya lepas landas, Adit memandang keluar jendela. Awan putih terbentang luas di bawah mereka. Perasaan rindu semakin kuat. Beberapa jam kemudian pesawat mendarat di Indonesia. Udara yang ia hirup terasa berbeda. Ada aroma tanah dan kelembapan yang langsung mengingatkannya pada kampung halaman. Adit menyewa mobil dan langsung memulai perjalanan menuju desa. Semakin dekat dengan desa, jalan yang dilewati semakin sempit. Pepohonan besar berdiri di sepanjang jalan seperti menyambut kepulangannya. Hatinya berdebar. Ia membayangkan sebentar lagi akan melihat rumah ibunya. Mobil akhirnya berhenti di ujung jalan desa yang dulu sangat ia kenal. Adit turun perlahan. Langkahnya terasa berat sekaligus penuh harapan. Ia mulai berjalan menuju rumah ibunya yang berada tidak jauh dari sana. Namun beberapa detik kemudian langkahnya melambat. Adit melihat sesuatu yang tidak ia mengerti. Di tempat yang seharusnya berdiri rumah ibunya, dari kejauhan ia hanya melihat bangunan kecil yang tampak rapuh. Seperti gubuk tua yang hampir roboh. Adit berhenti berjalan. Dadanya tiba-tiba terasa tidak nyaman. Angin desa berhembus pelan melewati jalan kecil itu. Dan tanpa ia sadari, kepulangan yang seharusnya penuh kebahagiaan perlahan berubah menjadi awal dari sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Adit berdiri terpaku beberapa langkah dari gubuk itu. Tubuhnya terasa seperti membeku. Angin desa berhembus pelan, menggerakkan ujung pakaian wanita tua yang duduk di kursi kayu rapuh itu. Namun bagi Adit, semua terasa sunyi. Seolah dunia berhenti bergerak. Matanya tidak berkedip menatap sosok yang ada di depannya. Wanita itu tampak jauh lebih tua dari yang ia bayangkan. Rambutnya hampir seluruhnya memutih. Wajahnya dipenuhi garis-garis halus yang dalam. Kulitnya tampak kering dan kusam. Tubuhnya juga terlihat sangat kurus. Bahkan dari kejauhan Adit bisa melihat betapa rapuhnya tubuh wanita itu. Wanita itu masih memeluk lututnya seperti mencoba menahan dingin yang menusuk. Adit merasakan dadanya seperti diremas sesuatu yang sangat kuat. Ia ingin percaya bahwa itu bukan ibunya. Ia ingin percaya bahwa ia sedang salah melihat. Namun semakin lama ia memandang, semakin jelas semuanya. Gerakan kecil wanita itu, cara ia duduk, bentuk wajahnya. Semua itu terlalu ia kenal. Itu ibunya. Tanpa sadar kaki Adit melangkah satu langkah ke depan. Tanah kering di bawah kakinya berbunyi pelan. Wanita tua itu sedikit mengangkat wajahnya ketika mendengar suara langkah. Matanya yang sudah mulai rabun mencoba melihat siapa yang datang. Adit berdiri beberapa meter di depannya. Namun wanita itu hanya memandang sekilas tanpa menunjukkan reaksi apapun. Seperti melihat orang asing yang lewat di depan rumahnya. Hati Adit terasa semakin hancur. 8 tahun telah mengubah banyak hal. Bahkan wajahnya mungkin sudah tidak lagi mudah dikenali oleh ibunya sendiri. Adit menelan ludah dengan susah payah. Bibirnya terasa kering. Ia ingin memanggil ibunya, tetapi suaranya seperti tertahan di tenggorokan. Wanita tua itu kembali menundukkan kepalanya. Seolah tidak terlalu peduli dengan orang yang berdiri di depannya. Tangan tuanya mengusap pelan lututnya yang kurus. Adit akhirnya memberanikan diri. Langkahnya mendekat perlahan. Semakin dekat ia melangkah, semakin jelas kondisi ibunya. Pakaian yang dikenakan ibunya tampak sangat lama. Kainnya sudah tipis dan warnanya memudar. Kakinya bahkan tidak memakai sandal. Kulit telapak kakinya terlihat kasar dan pecah-pecah. Pemandangan itu membuat mata Adit mulai terasa panas. Selama ini ia selalu membayangkan ibunya hidup tenang.
Ia mengirim uang setiap bulan. Jumlah yang tidak sedikit. Seharusnya ibunya tinggal di rumah yang layak. Seharusnya ibunya memiliki kehidupan yang jauh lebih baik. Namun yang ia lihat sekarang justru sebaliknya. Ibunya hidup seperti orang yang tidak memiliki apa-apa. Langkah Adit akhirnya berhenti tepat di depan wanita tua itu. Beberapa detik mereka hanya saling diam. Adit menundukkan tubuhnya sedikit. Dengan suara yang hampir bergetar, ia memanggil pelan. "Ibu." Wanita tua itu tidak langsung merespons. Seolah telinganya tidak lagi terlalu peka. Adit mencoba lagi. "Ibu." Suara itu sedikit lebih jelas. Wanita tua itu akhirnya mengangkat wajahnya. Matanya menatap Adit dengan bingung. Ia memicingkan mata mencoba melihat lebih jelas. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Tatapan wanita itu perlahan berubah. Alisnya sedikit berkerut. Seperti seseorang yang sedang mencoba mengingat sesuatu yang sangat jauh. Adit merasakan jantungnya berdetak sangat cepat. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Lalu bibir wanita itu bergerak pelan. "Dit." Satu kata itu terdengar hampir seperti bisikan. Namun bagi Adit, kata itu terasa seperti petir yang menyambar. Air matanya langsung jatuh tanpa bisa ditahan. "Iya Bu, ini Adit." Tubuh wanita itu sedikit gemetar. Matanya yang sudah redup tiba-tiba dipenuhi air. Ia menatap wajah Adit dengan tidak percaya. "Adit." Suara itu sangat pelan. Seperti seseorang yang takut bahwa ia hanya sedang bermimpi. Adit berlutut di depan ibunya. Tangannya perlahan menggenggam tangan tua yang kurus itu. "Iya Bu, Adit pulang." Detik berikutnya wanita tua itu langsung memeluknya. Pelukan itu sangat lemah. Namun bagi Adit terasa sangat kuat. Tubuh ibunya gemetar. Tangisnya pecah tanpa bisa ditahan. "Adit, anak ibu." Suara tangis itu terdengar rapuh. Adit memeluk ibunya erat. Ia bisa merasakan tulang-tulang punggung ibunya yang menonjol. Tubuh ibunya terasa sangat ringan. Terlalu ringan. Seolah hidup telah mengambil terlalu banyak dari wanita yang paling ia cintai. Air mata Adit terus jatuh. "Maaf Bu, Adit baru pulang." Ibunya menggeleng pelan di bahunya. "Ibu tidak marah. Ibu senang kamu pulang." Tangisan mereka bercampur dalam pelukan yang lama. Angin sore berhembus pelan di sekitar gubuk tua itu. Beberapa warga desa yang lewat mulai memperhatikan mereka dari kejauhan. Namun bagi Adit, dunia di sekitarnya tidak lagi penting. Yang ia rasakan hanya satu hal. Rasa bersalah yang sangat dalam. Ia perlahan melepaskan pelukan itu. Tangannya memegang wajah ibunya dengan hati-hati. Adit menatap wajah yang dulu selalu tersenyum untuknya. Sekarang wajah itu tampak sangat lelah. "Ibu, kenapa ibu tinggal di sini?" Ibunya terlihat bingung. "Memangnya kenapa?" Adit menatap gubuk di belakang mereka. Kayu-kayunya sudah lapuk. Atapnya berlubang. Tempat itu bahkan tidak pantas disebut rumah. Dada Adit terasa semakin sesak. Rumah ibu yang dulu. Ibunya menunduk sebentar. Wajahnya tampak sedikit malu. "Rumah yang dulu sudah rusak, jadi ibu tinggal di sini saja." Jawaban itu terdengar sangat sederhana. Namun bagi Adit terasa sangat menyakitkan. Ia mencoba menahan emosinya. Pak Darno tidak pernah memperbaiki rumah ibu. Ibunya menggeleng pelan. "Pak Darno bilang kamu sedang kesulitan di perantauan." Kata-kata itu membuat Adit terdiam. Ibunya melanjutkan dengan suara pelan. "Katanya usahamu sempat bangkrut, jadi ibu tidak berani banyak meminta." Jantung Adit seperti berhenti berdetak. Bangkrut? Ia tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Selama bertahun-tahun bisnisnya justru terus berkembang. Adit mencoba tetap tenang. "Ibu, selama ini ibu menerima uang dari Adit kan?" Ibunya menatapnya dengan heran. "Uang?" Adit mengangguk cepat. "Iya Bu, setiap bulan Adit kirim uang."
Ibunya terlihat semakin bingung. Beberapa detik ia hanya diam. Kemudian wanita tua itu berkata dengan suara sangat pelan, "Ibu jarang menerima uang itu." Kalimat itu membuat tubuh Adit terasa dingin. Ibu hanya menerima sedikit, itu pun tidak sering. Adit tidak bergerak. Pikirannya seperti kosong. Ibunya menatap wajahnya dengan cemas. "Kenapa, Dit?" Namun Adit tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke arah tanah. Sebuah perasaan aneh mulai muncul di dalam dirinya. Perasaan yang bercampur antara kebingungan dan kemarahan. Selama ini ia mengirim uang dalam jumlah besar. Uang yang cukup untuk membuat ibunya hidup nyaman. Namun sekarang ibunya berkata bahwa ia hampir tidak pernah menerima uang itu. Pikiran Adit mulai memutar satu nama. Pak Darno. Angin sore berhembus pelan di sekitar gubuk tua itu. Daun-daun kering di tanah bergerak perlahan, menciptakan suara halus yang hampir tidak terdengar. Namun di dalam hati Adit, semuanya terasa sangat bising. Pikirannya penuh dengan pertanyaan. Ia masih berlutut di depan ibunya. Tangannya tetap menggenggam tangan tua yang kurus itu, seolah takut wanita itu akan menghilang jika ia melepaskannya. Wajah ibunya terlihat lelah. Tetapi ketika menatap Adit ada kehangatan yang tidak berubah. Keheningan berlangsung beberapa saat. Adit mencoba mengatur napasnya. Ibu bilang ibu jarang menerima uang dari Adit. Ibunya mengangguk pelan. "Iya, Dit." Suara wanita tua itu lembut, bahkan terdengar sangat biasa. Seolah hal yang ia katakan bukan sesuatu yang besar. Namun bagi Adit, setiap kata terasa seperti menekan dadanya. Selama ini Pak Darno yang sering datang. Ibunya melanjutkan dengan tenang. Dia kadang membawa sedikit uang. Adit menatap wajah ibunya dengan serius. "Sedikit." Ibunya mengangguk lagi. "Katanya itu dari kamu." Dada Adit semakin terasa sesak. Selama ini ia tidak pernah mengirim uang dalam jumlah sedikit. Setiap bulan ia mentransfer jumlah yang cukup besar. Bahkan beberapa kali ia mengirim lebih banyak karena ingin ibunya hidup nyaman. Ibu biasanya menerima berapa? Ibunya tampak berpikir sejenak. Kadang 200.000, kadang 500.000. Jawaban itu membuat Adit menahan napas. Jumlah itu bahkan tidak sebanding dengan apa yang selama ini ia kirim. Ia memejamkan mata sejenak. Di kepalanya muncul kembali semua catatan transfer yang pernah ia lihat di laptopnya. Angkanya jauh lebih besar dari itu. Adit mencoba tetap tenang. Ibu tidak pernah menerima lebih dari itu. Ibunya menggeleng. "Tidak." Ia bahkan tersenyum kecil. "Ibu tidak apa-apa kok. Ibu tahu hidup di perantauan tidak mudah." Kata-kata itu terasa seperti pisau di hati Adit. Ibunya bahkan tidak pernah menyalahkannya. Ibunya justru berpikir bahwa ia sedang kesulitan. "Ibu pikir usaha kamu sempat gagal." Adit membuka matanya. "Siapa yang bilang begitu?" Ibunya menjawab dengan santai. "Pak Darno." Nama itu membuat rahang Adit mengeras. Ibunya melanjutkan cerita tanpa menyadari perubahan di wajah anaknya. "Pak Darno bilang kamu sempat rugi besar. Katanya kamu berusaha bangkit lagi." Wanita tua itu tersenyum pelan. "Ibu selalu mendoakan kamu setiap malam." Adit tidak sanggup langsung menjawab. Ia menundukkan kepalanya. Di dalam hatinya mulai tumbuh sesuatu yang sangat kuat. Perasaan yang selama ini tidak pernah ia rasakan terhadap orang yang ia percaya. Amarah. Namun ia berusaha menahannya. Ibu tidak pernah bertanya langsung ke Adit. Ibunya terlihat sedikit malu. "Ibu tidak punya nomor kamu." Adit terdiam. Selama ini ia memang selalu berkomunikasi melalui Pak Darno. Ia jarang menelepon langsung karena berpikir ibunya tidak terbiasa menggunakan telepon. Kesalahan itu sekarang terasa sangat besar. Ibunya menatap wajahnya dengan penuh kasih. "Ibu percaya kamu tidak akan melupakan ibu." Kata-kata itu membuat mata Adit kembali terasa panas.
Ia memandang sekitar gubuk itu. Di samping rumah kecil itu ada ember plastik yang sudah retak. Di dekat pintu ada kompor kecil yang terlihat sangat tua. Halaman di depan rumah bahkan hampir tidak memiliki apa-apa. Hanya tanah kering dan beberapa batu. Adit mencoba melihat ke dalam gubuk. Pintu kayunya sedikit terbuka. Dari celah itu ia bisa melihat bagian dalam yang sangat sederhana. Hanya ada tikar tipis di lantai. Beberapa peralatan dapur tua. Dan sebuah tempat tidur kayu yang tampak hampir patah. Semua itu membuat dada Adit terasa semakin berat. Selama ini ia hidup di apartemen mewah dengan segala fasilitas. Ia bahkan memiliki mobil mahal dan berbagai hal yang tidak pernah ia bayangkan saat kecil. Namun ibunya hidup seperti ini. Ibu tinggal di sini sudah lama. Ibunya mengangguk. Beberapa tahun. Rumah yang dulu rusak karena hujan dan angin. Ibu tidak punya uang untuk memperbaikinya. Adit menatap ibunya dengan tidak percaya. Ibu tidak bilang ke Pak Darno. Ibunya mengangguk pelan. Ibu pernah bilang. Tapi dia bilang kamu sedang berusaha memperbaiki keadaan. Wanita tua itu menghela napas kecil. Ibu tidak ingin menambah beban kamu. Kalimat itu membuat hati Adit semakin hancur. Selama ini ibunya hidup dalam kesulitan, tetapi tetap berpikir tentang dirinya. Adit memegang tangan ibunya lebih erat. Ibu. Ibunya menatapnya dengan lembut. Kenapa, Dit? Adit tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap wajah wanita yang telah mengorbankan segalanya untuknya. Dalam hati ia mulai menyusun satu keputusan. Ia harus mencari tahu kebenaran. Setiap rupiah yang ia kirim. Setiap pesan yang selama ini ia terima. Semua harus ia periksa. Karena semakin lama ia berpikir, semakin jelas satu hal. Ada sesuatu yang sangat salah. Dan semua jejak itu mengarah pada satu orang. Pak Darno. Adit perlahan berdiri dari tanah. Ibunya memandangnya dengan heran. Kamu mau kemana? Adit mencoba tersenyum walaupun wajahnya masih tegang. Sebentar, Bu. Adit mau menemui seseorang. Ibunya masih belum mengerti. Namun ia hanya mengangguk. Adit menatap kembali gubuk tua itu. Angin kembali berhembus pelan, membuat salah satu papan kayu di dinding bergerak dan mengeluarkan suara berderit. Pemandangan itu semakin memperkuat tekad di dalam hatinya. Ia tidak akan membiarkan semua ini terus terjadi. Dan sekarang hanya ada satu tempat yang harus ia datangi. Rumah Pak Darno. Langkah Adit meninggalkan halaman gubuk itu terasa berat. Ia sempat menoleh sekali lagi ke arah ibunya yang masih duduk di kursi kayu tua di depan rumah. Wanita itu memperhatikannya dengan tatapan penuh kasih. Walaupun jelas ia belum memahami apa yang sedang terjadi di hati anaknya. Adit memaksakan sebuah senyum kecil agar ibunya tidak khawatir. Ibu istirahat saja dulu. Ibunya mengangguk pelan. Iya, Dit. Wanita tua itu kemudian berdiri perlahan dan masuk ke dalam gubuk dengan langkah yang hati-hati. Melihat punggung ibunya yang membungkuk membuat dada Adit terasa semakin berat. Ia menahan napas dalam-dalam. Amarah yang sejak tadi ia tahan perlahan mulai membara di dalam dadanya. Namun ia masih mencoba tetap tenang. Ia harus memastikan semuanya terlebih dahulu. Jalan tanah desa yang tadi ia lalui kini terasa berbeda. Setiap langkahnya dipenuhi pikiran yang terus berputar. Bayangan wajah ibunya yang kurus tidak bisa hilang dari pikirannya. Ibunya hidup dalam kesulitan selama bertahun-tahun. Sementara setiap bulan ia mengirim uang yang cukup besar. Uang yang seharusnya membuat ibunya hidup nyaman. Namun semua itu tidak pernah sampai. Nama Pak Darno kembali muncul di pikirannya. Adit mempercepat langkahnya. Beberapa warga desa kembali memperhatikannya ketika ia berjalan melewati jalan utama. Sebagian orang bahkan tampak saling berbisik. Mungkin berita tentang kepulangannya sudah mulai tersebar. Namun Adit tidak peduli. Pikirannya hanya tertuju pada satu tujuan. Rumah Pak Darno. Setelah berjalan beberapa menit,
Ia mulai mendekati bagian desa yang tadi sempat ia lihat ketika datang. Daerah yang memiliki rumah-rumah besar. Dari kejauhan sebuah bangunan besar dengan pagar tinggi terlihat mencolok di antara rumah lainnya. Gerbang besinya terlihat baru. Cat dinding rumah itu masih tampak sangat bersih. Halaman rumahnya luas dan tertata rapi. Sebuah mobil hitam terparkir di depan garasi. Adit berhenti beberapa langkah dari pagar itu. Ia menatap rumah tersebut dengan tatapan tajam. Ia mengenali tempat itu. Tanah itu dulu kosong. Ketika Adit masih kecil, tempat itu hanyalah kebun kecil yang jarang dipakai. Namun sekarang di sana berdiri rumah yang sangat besar. Rumah itu bahkan terlihat seperti rumah orang kaya di kota. Hati Adit semakin tidak tenang. Ia membuka pagar besi itu perlahan. Engselnya berbunyi pelan ketika didorong. Langkahnya memasuki halaman rumah itu terasa seperti memasuki tempat yang asing. Beberapa pot bunga besar berjajar di teras rumah. Semuanya terlihat mahal. Pintu depan rumah itu juga terlihat sangat kokoh. Adit berdiri di depan pintu itu beberapa detik. Tangannya perlahan mengetuk pintu. Suara ketukan terdengar jelas di dalam rumah. Beberapa saat kemudian terdengar langkah kaki dari dalam. Pintu terbuka perlahan. Seorang pria setengah baya berdiri di sana. Tubuhnya agak gemuk. Wajahnya terlihat lebih tua dari yang Adit ingat. Namun Adit tetap mengenalinya dengan mudah. Pak Darno. Pria itu menatap Adit dengan ekspresi bingung selama beberapa detik. Seolah mencoba memastikan siapa orang yang berdiri di depan rumahnya. Lalu matanya tiba-tiba membesar. Adit. Nada suaranya penuh keterkejutan. Adit hanya menatapnya tanpa senyum. Iya, Pak. Pak Darno terlihat gugup. Ia mengusap tengkuknya sebentar sebelum tertawa kecil. Astaga, kamu sudah pulang. Kenapa tidak memberi kabar? Adit masih berdiri dengan tenang. Baru saja sampai. Pak Darno memandangnya beberapa saat lagi. Masuk, masuk dulu. Ia membuka pintu lebih lebar. Adit melangkah masuk ke dalam rumah itu. Bagian dalam rumah tersebut terlihat sangat mewah. Lantai keramiknya mengkilap. Ruang tamunya luas dengan sofa besar yang terlihat mahal. Di sudut ruangan bahkan ada televisi layar besar yang menempel di dinding. Adit memperhatikan semua itu tanpa berkata apa-apa. Semakin lama ia melihat, semakin terasa aneh. Pak Darno berjalan ke arah meja. Kamu pasti capek setelah perjalanan jauh. Ia menuangkan air minum ke dalam gelas. Minum dulu. Adit tidak langsung mengambil gelas itu. Matanya masih menyapu seluruh ruangan. Rumah Bapak bagus. Pak Darno tersenyum kecil. Ah, biasa saja. Namun senyum itu terlihat sedikit kaku. Adit akhirnya duduk di sofa. Ia meletakkan kedua tangannya di lutut. Beberapa detik mereka hanya diam. Pak Darno tampak berusaha terlihat santai, tetapi jelas ada kegelisahan di wajahnya. Adit akhirnya membuka percakapan. Ibu saya bagaimana kabarnya menurut Bapak? Pertanyaan itu terdengar sederhana. Namun Pak Darno terlihat sedikit terkejut. Ibumu? Iya. Pak Darno mengangguk cepat. Baik-baik saja. Ia mencoba tersenyum. Dia sering bilang rindu sama kamu. Adit menatapnya dengan tenang. Bapak sering menemuinya. Tentu saja. Pak Darno menjawab cepat. Saya sering membantu dia. Adit tidak langsung menanggapi. Beberapa detik ia hanya menatap wajah pria itu. Lalu ia berkata dengan suara datar. Saya baru saja dari rumah ibu. Kalimat itu membuat Pak Darno sedikit terdiam. Senyumnya perlahan memudar. Adit melanjutkan. Saya melihat tempat tinggalnya. Suasana ruangan tiba-tiba terasa berbeda. Pak Darno terlihat tidak nyaman. Oh, begitu. Ia tertawa kecil, tetapi tawa itu terdengar dipaksakan. Adit bersandar sedikit di sofa. Ibu tinggal di gubuk hampir roboh.
Pak Darno tidak langsung menjawab. Tangannya terlihat menggenggam ujung meja. Adit melanjutkan dengan suara yang masih tenang. Padahal selama ini saya selalu mengirim uang. Kalimat itu menggantung di udara. Pak Darno masih diam. Wajahnya mulai terlihat tegang. Dan pada detik itu, Adit tahu satu hal dengan pasti. Rahasia besar yang selama ini tersembunyi mulai retak. Keheningan di ruang tamu rumah besar itu terasa menekan. Adit duduk dengan tubuh tegak di sofa, sementara Pak Darno berdiri di dekat meja dengan wajah yang semakin sulit menyembunyikan kegelisahan. Jam dinding di ruangan itu berdetak pelan. Setiap detiknya terasa sangat panjang. Adit menatap pria di depannya tanpa berkedip. Tatapannya tidak marah, tetapi sangat tajam. Pak Darno mencoba tertawa kecil untuk mencairkan suasana. "Ah, kamu pasti salah paham, Dit." Adit tetap diam. Pak Darno melanjutkan dengan suara yang dibuat santai. "Ibumu itu orangnya sederhana. Kadang dia sendiri yang tidak mau memakai uang." Namun kalimat itu justru membuat mata Adit semakin dingin. "Ibu saya tidak pernah menerima uang itu." Suara Adit rendah, tetapi tegas. Pak Darno menelan ludah. "Maksudmu?" Adit perlahan menyandarkan punggungnya ke sofa. "Selama 8 tahun saya mengirim uang setiap bulan. Jumlahnya tidak kecil." Ia berhenti sejenak. Kemudian ia melanjutkan dengan perlahan. "Ibu bilang ia hanya menerima sedikit. Kadang 200.000, kadang 500.000. Pak Darno terdiam. Wajahnya mulai kehilangan warna. Namun ia masih mencoba bertahan. Mungkin ada kesalahpahaman. Adit menggeleng pelan. "Saya menyimpan semua catatan transfer." Ia menatap langsung ke mata Pak Darno. Semuanya tercatat jelas. Pak Darno mulai mengusap dahinya. Ruangan itu tiba-tiba terasa panas walaupun kipas angin masih berputar. Adit tidak terburu-buru. Ia membiarkan keheningan itu bekerja. "Pak." Nada suaranya tetap tenang. "Saya mempercayai Bapak selama ini." Pak Darno tidak menjawab. Adit melanjutkan. "Ketika saya pergi merantau, Bapak yang berjanji akan menjaga ibu saya." Pria itu masih diam. Tangannya terlihat mulai gemetar kecil. Adit berdiri dari sofa. Gerakannya pelan tetapi membuat Pak Darno semakin tegang. Adit berjalan beberapa langkah di ruangan itu. Matanya memperhatikan segala sesuatu di sekeliling. Sofa besar, televisi mahal, lantai mengkilap, lampu gantung besar di tengah ruangan. Semua itu terlihat sangat kontras dengan kondisi gubuk yang baru saja ia lihat. Adit berhenti di depan jendela besar. Ia menatap halaman rumah. Mobil hitam di garasi terlihat baru. Ia kembali berbicara tanpa menoleh. "Rumah Bapak sangat besar." Pak Darno mencoba tersenyum lagi. "Ya, sedikit rezeki." Adit berbalik perlahan. "Rezeki dari mana?" Pertanyaan itu membuat Pak Darno terdiam lagi. Ia tidak langsung menjawab. Adit berjalan kembali mendekat. "Ketika saya kecil, Bapak hidup sederhana. Rumah Bapak dulu kecil. Tanah ini bahkan dulu kosong." Setiap kalimat yang keluar dari mulut Adit terdengar sangat tenang. Namun justru ketenangan itu membuat Pak Darno semakin gelisah. Adit berhenti tepat di depan pria itu. Tatapan mereka bertemu. Sekarang Bapak punya rumah besar, mobil baru, dan kehidupan yang jauh berbeda. Pak Darno menarik napas panjang. "Dit, hidup itu kadang berubah." Adit tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap wajah pria itu lama. Kemudian ia berkata dengan suara pelan, "Betul. Hidup memang bisa berubah." Ia berhenti sejenak. Lalu ia melanjutkan. "Tetapi perubahan seperti ini biasanya meninggalkan jejak." Pak Darno menelan ludah. Keringat mulai terlihat di pelipisnya. Adit kembali duduk di sofa. Ia menyilangkan kedua tangannya. "Pak,
Nada suaranya tetap tenang. Saya hanya ingin tahu satu hal. Pak Darno menunggu dengan napas tertahan. Kemana uang yang saya kirim setiap bulan? Pertanyaan itu menggantung di udara seperti beban berat. Pak Darno membuka mulutnya, tetapi tidak langsung bisa menjawab. Beberapa detik berlalu. Ia mencoba tertawa kecil lagi. Tentu saja saya memberikannya pada ibumu. Adit langsung menggeleng. Ibu saya berkata sebaliknya. Pak Darno terlihat semakin terpojok. Ia berjalan sedikit menjauh lalu kembali mendekat. Seolah mencari cara untuk keluar dari situasi itu. Mungkin ibumu lupa. Kalimat itu membuat rahang Adit mengeras. Ibu saya tidak pikun. Suasana ruangan kembali sunyi. Jam dinding masih berdetak. Namun sekarang setiap detaknya terasa seperti palu yang menghantam. Pak Darno menundukkan kepalanya sebentar. Tangannya mengepal. Adit memperhatikannya dengan tenang. Ia tidak berteriak. Ia tidak mengancam. Namun tekanan dari pertanyaannya semakin terasa. Pak. Suara Adit sedikit lebih rendah. Saya datang ke sini bukan untuk berdebat. Yang saya inginkan hanya kebenaran. Pak Darno masih tidak bergerak. Adit menatapnya lebih tajam. 8 tahun. Ia mengulang kata itu perlahan. 8 tahun saya mempercayai Bapak. 8 tahun ibu saya hidup dalam kesulitan. Kalimat itu membuat bahu Pak Darno sedikit bergetar. Ia masih belum menjawab. Namun dari wajahnya jelas terlihat bahwa sesuatu mulai runtuh di dalam dirinya. Dan Adit bisa merasakannya. Rahasia itu sudah sangat dekat untuk terbongkar. Pak Darno masih berdiri di tengah ruang tamu dengan kepala sedikit tertunduk. Tangannya gemetar kecil di samping tubuhnya. Suasana di dalam rumah itu terasa semakin berat. Adit tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya menunggu. Keheningan itu seperti tekanan yang perlahan menutup semua jalan keluar bagi Pak Darno. Jam dinding terus berdetak. 1 detik. 2 detik. 3 detik. Akhirnya Pak Darno mengangkat wajahnya perlahan. Matanya tidak lagi berani menatap langsung ke arah Adit. Dit. Suaranya terdengar serak. Adit tetap duduk di sofa tanpa bergerak. Bapak mau jujur. Pak Darno menarik napas panjang. Seolah kalimat berikutnya sangat berat untuk diucapkan. Namun akhirnya kata-kata itu keluar juga. Uang itu, memang tidak semuanya sampai ke ibumu. Kalimat itu menggantung di udara. Adit tidak langsung bereaksi. Namun rahangnya mengeras. Pak Darno melanjutkan dengan suara yang semakin pelan. Awalnya hanya sedikit. Ia menundukkan kepala. Waktu pertama kali kamu kirim uang besar, Bapak tergoda. Adit masih tidak berbicara. Tatapannya tetap tajam. Pak Darno mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Bapak pikir kamu tidak akan tahu. Jaraknya jauh. Dan ibumu juga tidak pernah bertanya. Ia tertawa kecil, tetapi tawa itu terdengar pahit. Lalu Bapak mulai mengambil lebih banyak. Kata-kata itu membuat dada Adit terasa panas. Namun ia masih menahan dirinya. Pak Darno melanjutkan. Setiap bulan uang yang kamu kirim sangat besar. Bapak hanya memberi sedikit pada ibumu. Supaya dia tetap percaya. Adit akhirnya berbicara. 200.000. Pak Darno mengangguk pelan. Kadang 500.000. Pak Darno kembali mengangguk. Bapak bilang usahamu sedang sulit. Suara Adit terdengar datar. Pak Darno menutup matanya sebentar. Iya. Adit berdiri dari sofa. Langkahnya pelan tetapi tegas. Ia berjalan mendekati pria itu. Sekarang jarak mereka hanya beberapa langkah. Adit menatap langsung ke wajah Pak Darno. 8 tahun. Ia mengulang kata itu sekali lagi. Selama 8 tahun ibu saya hidup dalam kesulitan. Pak Darno tidak bisa menjawab. Matanya hanya menatap lantai. Adit melanjutkan.
Selama 8 tahun Bapak mengambil uang yang saya kirim untuk ibu saya. Suara Adit mulai terdengar lebih berat. Uang yang seharusnya membuat hidupnya lebih baik. Pak Darno mengangguk perlahan. Air mata mulai terlihat di sudut matanya. Bapak salah. Kalimat itu keluar dengan suara yang sangat lemah. Adit merasakan kemarahan yang sangat besar di dalam dadanya. Tangannya mengepal kuat. Namun ia masih menahan diri. Ia memalingkan wajahnya sejenak, mencoba mengendalikan emosinya. Bayangan ibunya yang duduk di depan gubuk tua kembali muncul di pikirannya. Wanita tua yang masih percaya bahwa anaknya sedang kesulitan hidup. Wanita yang tidak pernah mengeluh. Wanita yang bahkan tidak menyimpan kebencian kepada siapapun. Adit menarik napas dalam-dalam. Ketika ia kembali menatap Pak Darno, matanya terlihat sangat dingin. Bapak tahu ibu saya hidup seperti apa sekarang? Pak Darno tidak menjawab. Ibu saya tinggal di gubuk hampir roboh. Setiap kata terasa seperti pukulan. Atapnya bocor. Lantainya tanah. Dan ia bahkan tidak punya sandal. Suasana di ruangan itu terasa semakin menekan. Pak Darno menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangis kecil mulai terdengar dari balik tangannya. Bapak menyesal. Namun kalimat itu tidak mengubah apapun. Adit menatap pria itu tanpa rasa iba. Penyesalan tidak akan mengembalikan 8 tahun hidup ibu saya. Pak Darno perlahan duduk di kursi. Tubuhnya tampak lemas. Bapak tidak pernah berpikir semuanya akan sejauh ini. Ia berbicara dengan suara gemetar. Setiap bulan Bapak selalu berkata akan berhenti. Tetapi ketika uang itu datang lagi, Bapak tidak kuat menahan diri. Adit hanya mendengarkan. Tidak ada kemarahan yang meledak. Tidak ada teriakan. Namun ketenangan di wajahnya justru terasa lebih menakutkan. Pak Darno mengangkat wajahnya perlahan. Matanya merah. Bapak tahu Bapak sudah menghancurkan kepercayaan kamu. Adit tidak menjawab. Pria tua itu kembali berbicara dengan suara penuh penyesalan. Kalau kamu mau membawa masalah ini ke polisi, Bapak tidak akan melawan. Kalimat itu membuat ruangan kembali sunyi. Adit berdiri diam beberapa saat. Kemudian ia berkata pelan. Saya tidak datang ke sini untuk polisi. Pak Darno menatapnya dengan bingung. Adit melanjutkan. Saya datang karena ibu saya. Ia menatap langsung ke mata Pak Darno. Dan sekarang saya sudah tahu kebenarannya. Di dalam hati Adit, kemarahan masih membara. Namun ada sesuatu yang lebih penting dari itu. Ibunya. Wanita yang sekarang masih menunggu di gubuk tua di ujung desa. Suasana di ruang tamu rumah Pak Darno masih terasa berat. Tangis pria tua itu perlahan mereda. Tetapi rasa bersalah jelas masih terlihat di wajahnya. Adit berdiri diam beberapa saat. Tatapannya kosong, tetapi pikirannya dipenuhi banyak hal. Kemarahan masih ada di dalam dadanya. Pengkhianatan yang terjadi selama 8 tahun bukan sesuatu yang kecil. Bukan hanya uang yang hilang, tetapi juga waktu, kepercayaan, dan kehidupan ibunya yang seharusnya jauh lebih baik. Namun semakin lama ia berdiri di sana, bayangan wajah ibunya kembali muncul. Wanita tua yang duduk di kursi kayu rapuh. Wanita yang masih percaya bahwa anaknya sedang berjuang keras di perantauan. Wanita yang bahkan tidak pernah menyimpan kebencian kepada siapapun. Adit menghembuskan napas panjang. Perlahan ia berbalik menuju pintu. Pak Darno yang masih duduk di kursi langsung mengangkat wajahnya. Dit. Namun Adit tidak berhenti. Tangannya membuka pintu rumah itu. Sebelum melangkah keluar, ia berkata tanpa menoleh. Uang itu tidak akan mengembalikan 8 tahun hidup ibu saya. Pak Darno tidak menjawab. Suasana kembali sunyi. Adit melangkah keluar dari rumah besar itu. Angin sore langsung menyambut wajahnya. Langit desa mulai berubah warna menjadi jingga keemasan. Beberapa anak kecil terlihat bermain di jalan, tertawa tanpa menyadari beratnya kehidupan orang dewasa. Adit berjalan perlahan meninggalkan rumah itu.
Setiap langkah terasa seperti mengurangi beban di dadanya, walaupun luka di hatinya masih terasa. Ia tidak ingin menghabiskan waktunya untuk kemarahan. Ada sesuatu yang jauh lebih penting. Ibunya. Perjalanan menuju ujung desa terasa lebih tenang dibandingkan saat ia datang sebelumnya. Ketika gubuk tua itu kembali terlihat dari kejauhan, langkah Adit sedikit melambat. Rumah kecil yang hampir roboh itu kini terasa jauh lebih menyakitkan untuk dilihat. Ia berhenti sejenak. Beberapa detik ia hanya memandang tempat itu. Lalu ia melanjutkan langkahnya. Pintu gubuk itu terbuka sedikit. Ketika Adit mendekat, ia melihat ibunya sedang duduk di lantai sambil membersihkan beras di sebuah wadah plastik. Gerakan tangan wanita tua itu sangat pelan. Adit berdiri di pintu. "Ibu." Ibunya langsung menoleh. Ketika melihat Adit, wajahnya kembali dipenuhi senyum hangat. "Kamu sudah kembali." Adit mengangguk pelan lalu masuk ke dalam gubuk. Ruangannya sangat sederhana. Cahaya matahari yang masuk dari celah dinding membuat bayangan panjang di lantai tanah. Ibunya menatap wajahnya dengan lembut. "Kamu sudah makan?" Pertanyaan sederhana itu membuat hati Adit kembali terasa hangat sekaligus perih. Dalam kondisi seperti ini, ibunya masih memikirkan dirinya. Adit duduk di samping ibunya. "Ibu." Wanita tua itu menatapnya. "Kenapa, Dit?" Adit memegang tangan ibunya. Kulit tangan itu terasa sangat kasar. Banyak bekas kerja keras di sana. "Mulai besok ibu tidak akan tinggal di sini lagi." Ibunya terlihat bingung. "Maksud kamu?" Adit tersenyum kecil. Adit akan membangun rumah baru untuk ibu. Ibunya langsung menggeleng pelan. "Tidak usah. Ibu sudah terbiasa tinggal di sini." Namun Adit menggeleng. Ibu sudah terlalu lama hidup susah. Wanita tua itu menatapnya dengan lembut. "Ibu tidak merasa susah. Selama kamu baik-baik saja, ibu sudah cukup." Kalimat itu membuat mata Adit kembali terasa panas. Ia menggenggam tangan ibunya lebih erat. Sekarang giliran Adit yang menjaga ibu. Ibunya terdiam beberapa saat. Ia memandang wajah anaknya dengan mata yang berkaca-kaca. "Adit." Suara itu penuh emosi. Wanita tua itu mengangkat tangannya lalu menyentuh pipi anaknya. "Ibu tidak butuh rumah besar. Ibu hanya butuh kamu." Air mata Adit akhirnya jatuh lagi. Ia memeluk ibunya erat. Pelukan itu terasa jauh lebih kuat dari sebelumnya. Angin malam mulai masuk melalui celah-celah dinding gubuk. Namun bagi Adit, tempat itu terasa hangat. Beberapa minggu kemudian, desa kecil itu mulai ramai oleh suara pekerja bangunan. Di tanah tempat gubuk tua itu berdiri, sebuah rumah baru perlahan dibangun. Rumah itu tidak terlalu besar, namun kuat. Dindingnya kokoh. Atapnya tidak akan bocor ketika hujan datang. Halaman kecil di depannya dipenuhi bunga seperti yang selalu diinginkan ibunya. Ketika rumah itu akhirnya selesai, ibunya berdiri di depan pintu dengan mata berkaca-kaca. Ia menatap rumah itu lama sekali, seolah masih tidak percaya. Adit berdiri di sampingnya. "Ini rumah ibu." Wanita tua itu menatapnya dengan penuh kasih. Air mata perlahan jatuh di pipinya. Namun kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena kebahagiaan yang akhirnya datang setelah waktu yang sangat panjang. Dan bagi Adit, rumah itu bukan hanya bangunan. Rumah itu adalah cara sederhana untuk mengembalikan sedikit dari cinta besar yang selama ini diberikan ibunya. Sahabat semuanya, kisah ini mengingatkan kita bahwa sebesar apapun kesuksesan seseorang, tidak ada yang lebih berharga daripada seorang ibu yang selalu mendoakan tanpa lelah. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa tuliskan doa terbaik untuk para ibu kita di kolom komentar. Semoga setiap langkah kita selalu dimudahkan, rezeki kita dilapangkan, dan kita diberi kesempatan untuk membahagiakan orang tua selagi mereka masih ada. Jangan lupa juga untuk menekan tombol subscribe, like, dan bagikan kisah ini kepada orang-orang yang kalian sayangi. Sampai jumpa di kisah menyentuh berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.